Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvirawati Chania, NIM 11210004 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan As-Sabiqul Awwalun. Sebutkan apa saja yang termasuk pada kelompok As-Sabiqul Awwalun tersebut. Baiklah, saya akan menjawabnya. As-Sabiqul Awwalun itu sendiri adalah orang-orang yang pertama kali mau masuk Islam ketika diajak oleh Rasulullah. Yang termasuk dalam As-Sabiqul Awwalun itu sendiri adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua yaitu Zaid bin Harits, yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan Arab pra-Islam tentang asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab yaitu mereka berasal dari keturunan Katan. Bangsa Arab juga dikenal sebagai yang memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang andal. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Arab Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah. Yang kedua yaitu Arab Aribah, yaitu leluhur asli bangsa Arab. Dan yang ketiga yaitu Arab Mustaribah atau Arab campuran. Kerajaan-kerajaan Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Kindah. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Himyar. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Ma'ani. Yang kerajaan keempat yaitu Kerajaan Kasan. Dan yang kelima yaitu Kerajaan Hira. Kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Kondisi politik mereka yaitu lebih membahas kepada yang namanya nasab. Nasab karena pada dasarnya terdapat 3 garis keturunan besar yang menjadi cikal bakal orang Arab. Yang pertama yaitu Ba'idah, yang kedua Aribah, dan yang ketiga yaitu Mustaribah. Dari kebanyakan penjelasan mengenai garis keturunan bangsa Arab, di atas bisa disimpulkan bahwa adanya sifat fanatik, rasial, dan rasional. Loyalitas akan suku kabilah ternyata pengaruh dalam membentuk sistem politik. Dan selanjutnya yaitu kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan bangsa Arab pra-Islam yaitu menyembah berhala. Mereka juga mempercayai kepada bintang, binatang, roh, jin, dan hal-hal sejenisnya. Kondisi sosial masyarakatnya yaitu bangsa Arab memiliki sifat yang jahiliyah, yaitu bodoh. Bodoh maksud di sini yaitu bukan bodoh masalah ilmu pengetahuan, tapi bodoh akan hal agama. Mereka juga memiliki sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh masyarakat Islam. Misalnya yaitu meminum minuman keras, seks bebas, dan sebagainya. Adapun yang paling besar yaitu mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Dan juga anak boleh menikahi ibu tirinya. Begitulah kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam yaitu bermata pencarian sebagai pedagang dan bertani. Bertani karena di daerah Arab tersebut sebagian ada yang bertanah subur. Dan sebagai pedagang merupakan tradisi leluhur mereka. Ketika musim dingin mereka berdagang ke daerah Yaman, dan ketika musim panas mereka berdagang ke daerah Syria atau Syam. Kesenian dan kebudayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
Kesenian bangsa Arab sebelum datangnya Islam yaitu mereka lebih suka membuat patung yang merupakan seni pahat. Selain untuk kesenian, mereka juga menggunakan patung itu sebagai sembahan mereka. Dan kebudayaan mereka yaitu kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau memiliki sifat yang musyrik. Arsitektur bangsa Arab pra-Islam yaitu mereka membangun Masjid Kuba walaupun itu hanya dibuat dari ada batu-batuan, pohon dan pelepah kurma serta daun-daun kurma. Mereka juga membuat mihrab untuk tempat sholatnya Rasulullah sebagai imam. Ilmu pengetahuan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam itu bukanlah bangsa Arab yang bodoh akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dibahas oleh bangsa Arab pra-Islam yaitu ilmu astronomi, ilmu meteorologi, dan ilmu geofisika. Serta ada juga ilmu nasab. Asal-usul bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab itu kan dibagi menjadi tiga Arab, yaitu Arab Baidah, Arab yang sudah punah, dan Arab Aribah, leluhur asli bangsa Arab, dan Arab Musta'ribah, yaitu Arab campuran. Dari di sana adalah asal mula munculnya pembagian bangsa-bangsa Arab atau orang-orang dari bangsa Arab. Pada masa periode Mekkah. Periode Mekkah merupakan tonggak sejarah penyebaran agama Islam di seluruh Jazirah Arab dan daerah lainnya. Faktor yang mendukung penyebaran agama Islam di daerah Jazirah Arab yaitu karena bangsa Arab itu sendiri belum mengenal tentang agama Islam. Selain itu, mereka juga terkenal dengan fisik yang kuat dan lidah yang tajam. Dan mengingat pentingnya komunikasi di bangsa Arab, Nabi menyebarkan agama Islam pada mulanya pada kaum kerabatnya. Namun, kaum kerabatnya tersebut menolak dan mencela Nabi Muhammad SAW. Hanya satu orang yang menerima ajakan Rasulullah tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Besarnya pengaruh keluarga Mekkah jugalah yang membuat Hamzah juga memeluk agama Islam. Ketika Islam hadir di Mekkah, dapatlah kita baca dalam beberapa literatur bahwa periode Mekkah berciciran atau berlandaskan ajaran tauhid. Soal yang keempat yaitu masa Nabi periode Madinah. Dimulai pada tahun 622 dan berakhir pada saat pembebasan kota Mekah dari tahun 630. Pada masa periode Madinah, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar Islam atau pendidikan pada sosial kemasyarakatan, yaitu mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian juga mengadakan perjanjian untuk saling membantu di antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Perjanjian Hudaybiyah juga merupakan tonggak kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Mekkah. Soal yang keempat yaitu masa Nabi periode Madinah. Dimulai pada tahun 622 dan berakhir pada saat pembebasan kota Mekah dari tahun 630. Pada masa periode Madinah, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar Islam atau pendidikan pada sosial kemasyarakatan, yaitu mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian juga mengadakan perjanjian untuk saling membantu di antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Selain itu juga ada beberapa perang yang terjadi di kota
Arab pada masa periode Madinah, yaitu Perang Uhud, Perang Khandaq. Soal yang kelima yaitu dalil yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-4. Sedangkan surah yang menjelaskan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan yaitu surah Al-Hijr ayat 94.